1. Penentuan harga pokok produk. Akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan merupakan tipe akuntansi tersendiri, yang terpisah dari dua tipe akuntansi tersebut di atas, namun merupakan bagian dari keduanya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe akuntansi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki dua kesamaan. Yang pertama, kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Meskipun informasi non-keuangan merupakan informasi penting yang digunakan oleh manajemen dalam pengelolaan perusahaan, namun hampir seluruh informasi non-keuangan tersebut berada di luar ruang lingkup akuntansi. Yang kedua, dua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi untuk pemilihan alternatif yang dihadapinya. Di antaranya adalah informasi keuangan. Informasi keuangan ini dihasilkan oleh akuntansi. Namun karena berbagai pengambil keputusan melakukan berbagai macam pengambilan keputusan yang berbeda, maka informasi keuangan yang diperlukan pun berbeda pula. Sehingga diperlukan tipe akuntansi yang berbeda pula untuk memenuhi kebutuhan pengambil keputusan tersebut. Tugas akuntan adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk memenuhi berbagai keperluan yang berbeda tersebut. Perbedaan pokok antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terletak pada 1. Pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka. 2. Lingkup informasi. 3. Fokus informasi. 4. Rentang waktu. 5. Kriteria bagi informasi akuntansi. 6. Disiplin sumber. 7. Isi laporan. 8. Sifat informasi. Pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka. Akuntansi keuangan terutama ditujukan untuk menyajikan informasi keuangan bagi pemakai di luar perusahaan. Untuk suatu perusahaan yang besar, pemakai luar ini meliputi pemegang saham, kreditur, pelanggan, para analisis keuangan, karyawan, dan berbagai instansi pemerintah. Tujuan pemakai luar dalam mendapatkan laporan keuangan perusahaan adalah agar mereka dapat mengambil keputusan mengenai hubungan mereka dengan perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh adalah seorang pemegang saham menghadapi dua alternatif apakah ia akan membeli saham dalam perusahaan tertentu atau dalam perusahaan lain. Seorang kreditur mungkin ingin memutuskan apakah ia memperluas kreditnya kepada perusahaan tertentu, menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, serta merundingkan pasal-pasal khusus dalam perjanjian kredit. Para karyawan mungkin ingin menetapkan usul jumlah kenaikan upah yang dapat dipikul oleh perusahaan. Instansi pemerintah memerlukan informasi laba yang diperoleh suatu perusahaan untuk menetapkan jumlah pajak penghasilan yang menjadi kewajiban perusahaan. Dari contoh-contoh tersebut di atas, informasi keuangan perusahaan diperlukan oleh pihak luar sebagai petunjuk untuk menetapkan hubungan apa yang akan dilaksanakan oleh pemakai laporan tersebut dengan perusahaan. Mereka tidak mengambil keputusan mengenai perusahaan itu sendiri, melainkan mengenai jenis dan sifat hubungan antara pemakai luar dengan perusahaan. Akuntansi manajemen ditujukan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan manajemen. Akuntansi manajemen berhubungan dengan informasi mengenai perusahaan untuk memberikan manfaat bagi mereka yang berada dalam perusahaan. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran ingin memutuskan apakah ia akan menerima pesanan dari pelanggan barunya yang menginginkan harga di bawah harga yang telah ditetapkan, namun menghendaki volume barang dalam jumlah besar. Manajer tersebut membutuhkan informasi mengenai biaya pembuatan produk yang dipesan tersebut.
dan perhitungan mengenai laba yang akan dihasilkan produk tersebut jika pesanan tersebut diterima. Manajer produksi memerlukan informasi biaya produksi untuk menetapkan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam mendorong efisiensi produksi. Dari contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan pemakai laporan dari dalam perusahaan adalah untuk membuat keputusan mengenai perusahaan atau bagiannya. Informasi akuntansi merupakan masukan yang penting bagi manajer dalam mengelola kegiatan-kegiatan perusahaan. Para manajer berkepentingan untuk menetapkan dan menilai tindakan-tindakan mereka dalam perusahaan. Lingkup informasi. Akuntansi keuangan pada umumnya menyajikan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Neraca perusahaan menyajikan semua aktiva, utang, dan modal perusahaan sebagai keseluruhan. Sedangkan laporan laba rugi menyajikan hasil kegiatan perusahaan sebagai keseluruhan pula. Lingkup yang luas yang dicakup oleh laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai laporan di luar perusahaan. Seperti telah disebutkan di muka, pemakai luar membuat keputusan-keputusan yang bersangkutan dengan hubungan mereka dengan perusahaan sebagai keseluruhan. Seorang pemegang saham hanya dapat membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ia tidak dapat membeli saham dari bagian perusahaan tersebut. Seorang kreditur harus memperhitungkan risiko pemberian kredit kepada perusahaan sebagai keseluruhan, bukan atas dasar sukses salah satu bagian perusahaan. Hal ini tidak berarti bahwa informasi mengenai bagian-bagian perusahaan tidaklah penting bagi pihak luar, tetapi informasi tersebut hanya diperlukan oleh pihak luar sebagai perluasan dari informasi mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Manajemen suatu perusahaan dapat mengambil keputusan hanya mengenai bagian tertentu perusahaan. Sebagai contoh adalah keputusan yang diambil oleh Direktur Produksi berhubungan dengan penghentian produksi produk tertentu atau penghentian penggunaan mesin tertentu. Oleh karena itu, akuntansi manajemen harus dapat menyediakan informasi keuangan yang relevan dengan bagian-bagian perusahaan. Tentu saja akuntansi manajemen dapat juga menyediakan informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Namun, lingkup informasi akuntansi manajemen adalah terutama pada bagian-bagian perusahaan. Lingkup informasi ini adalah sejalan dengan keputusan-keputusan manajemen pada suatu saat yang umumnya hanya terbatas pada suatu bagian perusahaan. Keputusan manajemen yang menyangkut perusahaan secara keseluruhan umumnya jarang terjadi. Fokus informasi. Ditinjau dari waktu, fokus informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah masa lalu. Akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu untuk menggambarkan pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar kepada manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang, bukan masa yang sudah lewat. Tidak seorang pun dapat mengubah apa yang telah terjadi di masa lalu, sehingga tidak seorang pun dapat mengambil keputusan mengenai apa yang telah terjadi. Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan pemilihan alternatif tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Rentang waktu. Ditinjau dari rentang waktu yang dicakup oleh laporan yang dihasilkan, akuntansi keuangan mencakup jangka waktu yang sudah tertentu. Biasanya 1 tahun, setengah tahun, 1 kuartal, atau 1 bulan. Periode waktu yang dicakup oleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan biasanya kurang fleksibel. Sekali ditetapkan bahwa neraca dan laporan laba rugi akan diterbitkan setiap setengah tahun, jangka waktu ini jarang sekali mengalami perubahan. Di lain pihak, rentang waktu yang dicakup oleh laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen adalah sangat bervariasi, dari harian, mingguan, sampai bulanan. Bahkan ada yang mencakup periode 10 tahun. Contoh 1. Untuk keperluan pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan, akuntansi biaya menyajikan informasi kos produk secara periodik.
biasanya bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Informasi kos produk tersebut disajikan dalam laporan laba rugi dan neraca. Untuk keperluan manajemen dalam memantau kemampuan produk dalam menghasilkan laba atau product profitability, akuntansi biaya menyajikan informasi biaya daur hidup produk atau product life cycle cost yang mencakup biaya desain dan pengembangan produk, biaya produksi, dan biaya distribusi produk selama umur produk yang biasanya lebih dari 1 tahun. Kriteria bagi informasi akuntansi. Kriteria yang dominan untuk menilai informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Prinsip-prinsip tersebut dibuat oleh organisasi yang berwenang, misalnya Ikatan Akuntan Indonesia dan Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, atau sebagai hasil dari pemakaian suatu prinsip dalam praktek yang telah lama berlaku. Penggunaan prinsip akuntansi yang lazim dalam penyusunan laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan merupakan akibat tuntutan kebutuhan pihak luar perusahaan. Untuk menentukan hubungan antara pemakai luar dengan perusahaan, mereka perlu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan berbagai perusahaan, agar mereka dapat memperbandingkan berbagai laporan keuangan dari berbagai perusahaan tersebut. Maka mereka memerlukan jaminan bahwa laporan keuangan berbagai perusahaan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Oleh karena itu, akuntansi ini tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Kriteria pokok bagi informasi akuntansi manajemen adalah manfaat bagi manajemen. Jika suatu informasi atau suatu prinsip pengukuran tertentu ternyata bermanfaat untuk tujuan tertentu manajemen, maka prinsip atau ukuran tersebut dipakai dalam akuntansi manajemen. Oleh karena itu, perkembangan praktik akuntansi manajemen lebih didasarkan atas logika dan pengalaman, dan bukan atas dasar diterima atau tidaknya secara umum di masyarakat. Tentu saja tidak berarti bahwa prinsip akuntansi yang lazim yang diikuti oleh akuntansi keuangan tidak logis dan tidak merupakan hasil dari pengalaman. Dalam akuntansi manajemen, praktik-praktik yang telah terbukti bermanfaat di suatu perusahaan diharapkan akan menyebar dan diterima secara luas. Namun demikian, kriteria pokok yang digunakan dalam akuntansi manajemen adalah efektif tidaknya suatu prinsip atau metode bagi manajemen perusahaan secara individual. Tidak ada organisasi yang berwenang yang mengatur sanksi bagi mereka yang menolak untuk menggunakan praktik-praktik akuntansi manajemen. Disiplin sumber. Akuntansi merupakan ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, akuntansi mendasarkan diri pada prinsip dan konsep yang dikembangkan dalam suatu ilmu dasar atau disiplin. Akuntansi keuangan hanya bersumber pada satu disiplin, sedangkan akuntansi manajemen memiliki dua disiplin sumber. Akuntansi keuangan dan bagian dari akuntansi manajemen mendasarkan diri pada ilmu ekonomi yang mengatur prinsip-prinsip yang membimbing pengambil keputusan dalam menggunakan sumber-sumber yang langka. Bagian lain akuntansi manajemen mendasarkan diri pada psikologi sosial yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam organisasi. Dua disiplin tersebut, yaitu ilmu ekonomi dan psikologi sosial, adalah berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan ini menimbulkan masalah dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi manajemen yang diciptakan dari kedua disiplin sumber tersebut. Sebagai contoh adalah pengambilan keputusan pembelian aktiva tetap baru. Dalam mempertimbangkan apakah perusahaan akan membeli atau tidak aktiva tetap tersebut, prinsip-prinsip ilmu ekonomi adalah yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Namun, jika aktiva tersebut telah dibeli, prinsip-prinsip psikologi sosial yang digunakan dalam penyusunan anggaran pusat pertanggungjawaban yang menggunakan aktiva tetap yang baru tersebut. Isi laporan. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan periodik yang umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, dan laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini berisi informasi ringkas posisi keuangan pada tanggal tertentu, hasil usaha, perubahan laba yang ditahan,
dan perubahan posisi keuangan untuk periode tertentu. Karena laporan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar, maka informasi yang disajikan di dalamnya bersifat ringkas dan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Akuntansi manajemen yang menghasilkan laporan keuangan untuk manajemen dari berbagai jenjang organisasi umumnya menyajikan informasi rinci dan mengenai bagian tertentu perusahaan. Sifat informasi. Informasi yang disajikan kepada pihak luar memerlukan ketepatan yang tinggi, karena umumnya menyangkut masa yang telah lalu. Ketidaktepatan informasi untuk pihak luar akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan pihak luar terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan adalah informasi masa yang akan datang. Informasi ini berisi unsur taksiran yang besar. Gambar 1.1 berikut ini menyajikan ringkasan perbedaan karakteristik akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Gambar 1.1 perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Pemakai utama, akuntansi keuangan, para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Akuntansi manajemen, para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Lingkup informasi, akuntansi keuangan, perusahaan secara keseluruhan. Akuntansi manajemen, bagian perusahaan. Fokus informasi, akuntansi keuangan, berorientasi pada masa yang lalu. Akuntansi manajemen, berorientasi pada masa yang akan datang. Rentang waktu, akuntansi keuangan kurang fleksibel, biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, tahunan. Akuntansi manajemen fleksibel, bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat mencakup periode 10 tahun. Kriteria bagi informasi. Akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi diterima umum. Akuntansi manajemen tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Disiplin sumber. Akuntansi keuangan, ilmu ekonomi. Akuntansi manajemen, ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Isi laporan. Akuntansi keuangan, laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Akuntansi manajemen, laporan bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Sifat informasi. Akuntansi keuangan, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian, serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini, proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. Dengan demikian, akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari akuntansi keuangan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini, akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok: penentuan kos produk, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya.
pembuatan produk, atau penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu, atau biaya historis. Umumnya akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk melayani kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk penentuan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Penentuan kos produk juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani oleh akuntansi manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim. Misalnya metode variable costing untuk penentuan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka pendek. Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Akuntansi biaya kemudian melakukan analisis terhadap penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya seharusnya dan menyajikan informasi mengenai penyebab terjadinya selisih tersebut. Dari analisis penyimpangan dan penyebabnya tersebut, manajemen akan dapat mempertimbangkan tindakan koreksi, jika hal ini perlu dilakukan. Dari analisis ini juga, manajemen puncak akan dapat mengadakan penilaian prestasi para manajer di bawahnya. Akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak dalam perusahaan. Aspek perilaku manusia dalam akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya adalah besar. Dengan demikian, akuntansi biaya untuk tujuan pengendalian biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang, atau future cost. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan. Karena keputusan khusus merupakan sebagian besar kegiatan manajemen perusahaan, laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan adalah bagian dari akuntansi manajemen. Untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan, akuntansi biaya mengembangkan berbagai konsep informasi biaya untuk pengambilan keputusan, seperti biaya kesempatan atau opportunity cost, biaya hipotetis atau hypothetical cost, biaya tambahan atau incremental cost, biaya terhindarkan atau avoidable cost, dan pendapatan yang hilang atau foregone revenues. Biaya. Biaya adalah merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. 2. Diukur dalam satuan uang. 3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. 4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Contoh 2. Perusahaan percetakan mencetak buku berjudul akuntansi biaya. Untuk itu, perusahaan memakai 1000 rim kertas HVS 80 gram dengan harga 2.000 per rim. Sehingga total harga kertas yang dipakai untuk mencetak buku tersebut 2 juta rupiah. Dari contoh 2 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa biaya untuk membuat buku berjudul akuntansi biaya berjumlah 2 juta karena 1. Kertas 1000 rim yang dipakai dalam percetakan buku tersebut merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Kertas tersebut merupakan benda atau sumber ekonomi karena memiliki unsur langka. Untuk mendapatkan kertas tersebut, perusahaan membutuhkan pengorbanan uang. 2. Pengorbanan tersebut diukur dalam satuan uang.
Jumlah kertas yang dikorbankan untuk membuat buku tersebut adalah 1000 rim. Karena harganya per rim 2000, maka biaya pembuatan buku tersebut adalah 2000 dikali 1000 sama dengan 2 juta. Yang merupakan biaya bukanlah 1000 rim, melainkan 2 juta rupiah. Agar pengorbanan sumber ekonomi untuk tujuan tertentu dapat digabungkan atau dijumlah, maka ukuran yang dipakai untuk menilai pengorbanan tersebut harus sama. Satu-satunya ukuran yang dapat digunakan untuk menyamakan ukuran pengorbanan sumber ekonomi adalah satuan uang. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi tersebut telah terjadi. 4. Pengorbanan sumber ekonomi tersebut adalah bertujuan untuk mencetak buku akuntansi biaya. Contoh 3. Seorang manajer pemasaran merencanakan akan memasang papan reklame di pinggir jalan raya Jogja Semarang. Harga yang harus dibayarkan untuk pembuatan papan reklame tersebut diperkirakan Rp1.500.000. Untuk memasangnya, ia akan membayar Rp200.000. Pajak yang harus dibayar untuk papan reklame tersebut Rp250.000. Dalam contoh 3, jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk pemasangan papan reklame sebesar Rp1.950.000, yaitu dari Rp1.500.000 ditambah Rp200.000 ditambah Rp250.000, merupakan biaya. Biaya tidak hanya berhubungan dengan pengorbanan yang telah terjadi, tetapi meliputi juga pengorbanan yang direncanakan akan terjadi. Dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas, pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah cost. Seorang manajer mengeluarkan uang 5 juta untuk memperoleh mesin fotokopi untuk bagiannya. Pengorbanan uang tersebut merupakan cost dan disajikan sebagai aktiva dalam neraca. Jika mesin fotokopi ini digunakan untuk melayani kegiatan usaha perusahaan, maka tahun yang menikmati manfaat mesin tersebut akan dibebani dengan depresiasinya. Depresiasi mesin ini disebut dengan biaya. Jadi istilah biaya juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan kos aktiva untuk tujuan tertentu. Istilah kos juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Jika perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku seharga 10 juta, maka pengeluaran ini membentuk kos persediaan bahan baku dan dicatat sebagai kos aktiva. Jika persediaan bahan baku tersebut seharga 2 juta dipakai untuk membuat produk, maka kos bahan baku tersebut berubah menjadi biaya bahan baku sebesar 2 juta. Namun karena pembuatan produk tersebut bertujuan mengubah aktiva atau berubah persediaan bahan baku menjadi aktiva lain atau persediaan produk jadi, maka pengorbanan bahan baku tersebut yang berupa biaya bahan baku akan membentuk kos produksi. Kos produksi ini akan berubah menjadi biaya dan dipertemukan dengan pendapatan penjualan pada saat produk tersebut terjual. Jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka pengorbanan tersebut merupakan rugi. Jika seseorang pengusaha telah mengeluarkan biaya, tetapi pengorbanannya tidak mendatangkan pendapatan atau revenues, maka pengorbanan ini disebut rugi. Mengapa informasi biaya diperlukan? Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun yang tidak bertujuan mencari laba, mengolah masukan berupa sumber ekonomi untuk menghasilkan keluaran berupa sumber ekonomi lain yang nilainya harus lebih tinggi daripada nilai masukannya. Oleh karena itu, baik dalam usaha bermotif laba maupun yang tidak bermotif laba, manajemen selalu berusaha agar nilai keluaran lebih tinggi dari nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran tersebut, sehingga kegiatan organisasi dapat menghasilkan laba untuk perusahaan bermotif laba, atau sisa hasil usaha untuk perusahaan yang tidak bermotif laba. Dengan laba atau sisa hasil usaha tersebut, perusahaan akan memiliki kemampuan untuk berkembang dan tetap mampu mempertahankan eksistensinya
sebagai suatu sistem di masa yang akan datang. Dengan demikian, untuk menjamin bahwa suatu kegiatan usaha menghasilkan nilai keluaran yang lebih tinggi daripada nilai masukan, diperlukan alat untuk mengukur nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai masukan tersebut, guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya, sehingga tidak memiliki informasi apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha yang sangat diperlukan untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi perusahaannya. Begitu juga tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi lain. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi berbagai sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkannya keluaran yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai masukan yang dikorbankan. Struktur organisasi dan proses produksi suatu perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya yang akan dibahas adalah akuntansi biaya yang diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Kenyataannya, akuntansi biaya tidak terbatas penerapannya dalam perusahaan-perusahaan manufaktur saja, melainkan dapat juga diterapkan dalam perusahaan perbankan, perhotelan, penerbangan, dan perusahaan jasa yang lain. Umumnya, akuntansi biaya yang diterapkan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks bila dibandingkan dengan yang diterapkan dalam perusahaan jasa. Oleh karena itu, umumnya buku teks yang membahas akuntansi biaya selalu berisi pembahasan akuntansi biaya perusahaan manufaktur. Untuk memberikan gambaran jenis biaya dan proses pengolahan biaya dalam perusahaan manufaktur, dalam bagian ini disajikan contoh struktur organisasi suatu perusahaan manufaktur dan proses produksinya. Struktur organisasi. Perusahaan manufaktur mempunyai kegiatan pokok mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Oleh karena itu, dua fungsi pokok yang biasanya terdapat dalam perusahaan manufaktur adalah fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Fungsi produksi bertugas untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi, sedangkan fungsi pemasaran bertugas memasarkan produk tersebut. Untuk mengkoordinasi kedua fungsi pokok tersebut, dibentuk fungsi yang ketiga, yang biasa disebut fungsi administrasi dan umum. Gambar 1-2 menunjukkan struktur organisasi suatu perusahaan kertas. Dalam struktur organisasi perusahaan kertas tersebut, fungsi produksi berada di tangan direktur produksi, yang dilaksanakan oleh dua departemen produksi dan departemen teknik. Fungsi pemasaran berada di tangan direktur pemasaran, yang dilaksanakan oleh dua departemen, departemen penjualan dan departemen promosi. Fungsi administrasi dan umum berada di tangan direktur keuangan dan direktur utama, yang dilaksanakan oleh tiga departemen, departemen personalia dan umum, departemen keuangan, dan departemen akuntansi, serta bagian-bagian di bawah direktur utama, atau bagian pemeriksaan intern, bagian hubungan masyarakat, bagian sekretariat, bagian pembelian. Oleh karena fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi tiga golongan tersebut, maka biaya dalam perusahaan manufaktur diklasifikasikan menurut fungsi pokok tersebut, menjadi biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh fungsi produksi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh fungsi pemasaran untuk memasarkan produk perusahaan.
Biaya administrasi dan umum merupakan biaya yang dikeluarkan oleh fungsi-fungsi lain selain fungsi produksi dan fungsi pemasaran. Gambar 1.2 yaitu struktur organisasi suatu perusahaan kertas. Paling atas adalah Dewan Komisaris, yang kemudian di bawahnya adalah direksi. Direksi membawahi ada 5 departemen, yaitu Departemen Pemasaran, Departemen Produksi, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, dan Departemen Umum. Departemen Pemasaran terdiri dari bagian penjualan, bagian pengiriman, dan bagian promosi. Departemen Produksi terdiri dari bagian pulp, bagian kertas, bagian penyempurnaan, bagian pembangkit tenaga uap, bagian pembangkit listrik, bagian pemeliharaan, bagian gudang, dan bagian pembelian. Departemen Keuangan membawahi bagian kasa, bagian asuransi, bagian verifikasi, dan bagian anggaran. Departemen Akuntansi membawahi bagian akuntansi keuangan, bagian akuntansi biaya, bagian persediaan, bagian verifikasi, dan bagian gudang. Bagian Departemen Umum membawahi bagian personalia dan bagian keamanan. Proses produksi. Salah satu tujuan akuntansi biaya adalah untuk menentukan kos produk. Untuk dapat menentukan kos produksi dengan teliti, perlu dipahami proses pembuatan produk. Berikut ini digambarkan secara garis besar proses produksi dalam perusahaan kertas. Secara singkat, pabrik kertas mengolah bahan baku berupa jerami, merang, atau bagas, atau ampas tebu. Bahan baku ini mula-mula diolah dalam bagian pulp. Jerami, merang, atau ampas tebu ini dicampur dengan bahan penolong pokok berupa soda dalam bagian pulp untuk dijadikan bubur atau pulp. Pulp ini kemudian dikirim ke bagian kertas untuk diolah lebih lanjut menjadi kertas. Bahan baku tambahan yang dimasukkan dalam proses produksi di bagian kertas adalah pulp kayu atau wood pulp. Bahan penolong yang digunakan antara lain adalah tepung tapioka, kaolin, zat warna. Kertas yang dihasilkan dari proses produksi bagian kertas kemudian dikirim ke bagian penyempurnaan untuk disetrika dan dipotong sesuai dengan ukuran standarnya dan dibungkus. Setelah selesai diproses di bagian penyempurnaan, kertas yang sudah terbungkus kemudian dikirim ke bagian gudang, disimpan sementara menanti saat pengiriman kepada pembeli. Bagian pulp, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan disebut dengan Departemen Produksi atau Production Departments, yaitu bagian yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Untuk membantu bagian pulp, kertas, dan bagian penyempurnaan dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi kertas, dibentuk bagian-bagian lain, misalnya bagian reparasi dan pemeliharaan, bagian pembangkit tenaga uap, bagian pembangkit listrik dan air, bagian penerimaan. Bagian-bagian ini disebut dengan Departemen Pembantu atau Service Departments, yang fungsinya menghasilkan jasa untuk memperlancar proses pengolahan bahan baku yang dilakukan di departemen-departemen produksi. Dalam menghitung biaya produksi, akuntansi biaya harus mengikuti proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Setiap tahap pengolahan bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, sehingga akuntansi biaya digunakan untuk mencatat setiap sumber ekonomi yang dikorbankan dalam setiap tahap pengolahan tersebut, untuk menghasilkan informasi biaya produksi yang dikonsumsi untuk menghasilkan produk. Cara penggolongan biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. Karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purposes. Biaya dapat digolongkan menurut 1. Objek pengeluaran, 2. Fungsi pokok dalam perusahaan, 3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, 4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
5. Jangka waktu manfaatnya. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut. Biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya zat warna. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. 1. Biaya produksi, 2. Biaya pemasaran, 3. Biaya administrasi dan umum. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun yang tidak langsung, berhubungan dengan proses produksi. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama atau prime cost. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi atau conversion cost, yang merupakan biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh atau sampel. Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat. Biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum sering pula disebut dengan istilah biaya komersial atau commercial expenses. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama biaya langsung atau direct cost, yang kedua biaya tidak langsung atau indirect cost. Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi 2, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya dibagi menjadi 2 golongan, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct departmental cost adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan, merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan, dan biaya depresiasi mesin yang dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi departemen tersebut. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai.
Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan produk A, B, dan C merupakan biaya tidak langsung bagi baik produk A, B, maupun C. Karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya karena perusahaan memproduksi salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk tersebut. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk, misalnya perusahaan semen, pupuk urea, gula, maka semua biaya merupakan biaya langsung dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk sering disebut dengan istilah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di Departemen Pembangkit Tenaga Listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk menggerakkan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang diterima dari alokasi biaya Departemen Pembangkit Tenaga Listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan menjadi 1. Biaya variabel, 2. Biaya semi variabel, 3. Biaya semi fix, 4. Biaya tetap. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi menjadi dua, pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal atau capital expenditures. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau didepresi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Karena pengeluaran untuk keperluan tersebut biasanya melibatkan jumlah yang besar dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka pada saat pengeluaran tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal dan dicatat sebagai kos aktiva, misalnya sebagai kos aktiva tetap atau beban yang ditangguhkan. Periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut dibebani sebagian pengeluaran modal tersebut berupa biaya depresiasi, biaya amortisasi, atau biaya depresi. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan,
biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Metode pengumpulan biaya produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Biaya produksi membentuk kos produksi, yang digunakan untuk menghitung kos produk. Jadi, dan kos produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non-produksi ditambahkan pada kos produksi untuk menghitung total kos produk. Pengumpulan kos produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk dapat dibagi menjadi dua macam, produksi atas dasar pesanan dan produksi massa. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar. Contoh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan antara lain adalah perusahaan percetakan, perusahaan mebel, perusahaan dok kapal. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massa melaksanakan pengolahan produksinya untuk memenuhi persediaan di gudang. Umumnya produknya berupa produk standar. Contoh perusahaan yang berproduksi massa antara lain adalah perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan metode kos pesanan atau job order cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Perusahaan yang berproduksi massa mengumpulkan kos produksinya dengan menggunakan cost proses atau proses cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu, dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan, full costing dan variable costing. Full costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian, kos produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik tetap. Sehingga, kos produksi merupakan penjumlahan dari semuanya. Kos produk yang dihitung dengan pendekatan full costing terdiri dari unsur kos produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap, ditambah dengan biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Gambar 1.3 melukiskan unsur kos produksi dan kos produk dengan pendekatan full costing. Berikut adalah gambar 1.3, yaitu gambar kos produksi dan kos produk dengan pendekatan full costing, di mana biaya-biaya terdiri dari prime cost dan biaya konversi. Prime cost terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel. Di mana biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik tetap, dan biaya overhead pabrik variabel
merupakan biaya-biaya yang membentuk harga pokok produksi. Kemudian setelah ditambah dengan biaya komersial, yaitu biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, total biaya itu adalah membentuk total harga pokok produk. Jadi, total harga pokok produk terdiri dari harga pokok produksi dan ditambah biaya komersial, yaitu biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dengan demikian, kos produksi menurut metode variable costing terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan kos produksi merupakan totalnya. Kos produk yang dihitung dengan pendekatan variable costing terdiri dari unsur kos produksi variabel atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, ditambah dengan biaya non-produksi variabel, yaitu biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya tetap atau biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap. Pada gambar 1.4, melukiskan unsur kos produksi dan kos produk dengan pendekatan variable costing. Gambar 1.4 adalah gambar kos produksi dan kos produk menurut variable costing. Biaya-biaya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang dibedakan menjadi dua, yaitu biaya overhead pabrik variabel dan biaya overhead pabrik tetap. Untuk biaya variabel, yaitu harga pokok produk variabel, kemudian ditambah biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya pemasaran variabel. Semuanya biaya variabel ditambahkan, dan biaya periode, yaitu merupakan biaya tetap. Biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi dan umum tetap, biaya pemasaran tetap. Total semua biaya itu merupakan total harga pokok produk. Perbandingan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan laporan laba rugi perusahaan dagang. Kegiatan perusahaan dagang berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Untuk menjalankan usaha dagangnya, perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya, mengeluarkan biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Pengorbanan ini disajikan dalam laporan laba rugi gambar 1.5, yang dikelompokkan dalam 3 golongan. 1. Penggolongan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul kos penjualan. 2. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. 3. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain perolehan barang dagangan dan pemasaran barang dagangan. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum. Gambar 1.5 merupakan contoh laporan laba rugi perusahaan dagang. PT Elionasari laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1. Pendapatan penjualan 500.000, kemudian akan dikurangkan dengan total kos penjualan, di mana kos penjualannya adalah persediaan awal, pembelian, ditambahkan merupakan kos barang yang tersedia untuk dijual, yaitu 25.000 ditambah 290.000.
menjadi 315.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. 315 dikurangi 20 menjadi 295.000. Jadi kos penjualannya adalah total 295.000. Pendapatan penjualan 500.000 dikurangi dengan 295.000 merupakan laba bruto, yaitu 205.000. Laba bruto ini akan dikurangkan dengan biaya usaha, yaitu biaya administrasi umum dan biaya pemasaran, 56.000 dan 75.000. Totalnya adalah 131.000. Jadi laba bersih usaha adalah 205.000 dikurangi 131.000, yaitu 74.000. Kemudian ditambahkan dan dikurangkan dengan pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Pendapatan di luar usaha 4.000 dikurangkan dengan biaya di luar usaha 7.000. Jadi selisihnya adalah 3.000 mengurangi. Jadi laba bersih usaha 74.000 dikurangi dengan 3.000. Merupakan laba bersih sebelum pajak 71.000. Dikurangi dengan pajak penghasilan 35%, yaitu 24.850. Jadi laba bersih setelah pajak adalah 46.150. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi tersebut memerlukan 3 kelompok pengorbanan sumber ekonomi. Yang pertama, pengorbanan bahan baku, 2, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan 3, pengorbanan jasa fasilitas. Untuk memasarkan produk jadi yang dihasilkan, perusahaan manufaktur memerlukan pengorbanan sumber ekonomi. Dalam pendekatan full costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi ini disajikan dalam laporan laba rugi gambar 16 yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan. 1. Pengorbanan sumber ekonomi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya produksi dan dirinci menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran produk jadi. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya pemasaran. 3. Pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain produksi dan pemasaran produk. Pengorbanan ini dikelompokkan dengan judul biaya administrasi dan umum. Gambar 16. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan full costing. PT Karya Puspita. Laporan laba rugi dengan pendekatan full costing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1. Berikut adalah gambar 16 laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan full costing untuk PT Karya Puspita. Laporan laba rugi dengan pendekatan full costing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1. Pertama adalah disajikan pendapatan penjualan 500.000. Kemudian dikurangi dengan kos penjualan sebesar 185.000. Menjadi laba brutonya adalah 315.000. Kos penjualan ini berasal dari perhitungan kos produk yang tersedia untuk dijual yaitu 205.000 dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi 20.000 menjadi 185.000. Kos produk yang tersedia untuk dijual yaitu 205 berasal dari perhitungan persediaan awal produk jadi yaitu 25.000 ditambah dengan kos produksi 180.000 menjadi 205.000. Kos produksi berasal dari perhitungan total biaya ditambahkan dengan persediaan awal produk dalam proses. Persediaan awal produk dalam proses yaitu 10.000 ditambah dengan total biaya yang terdiri dari biaya produksi
yaitu biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerja langsung 60.000, biaya overhead pabrik 75.000. Totalnya adalah 185.000. Ditambahkan dengan persediaan awal produk dalam proses 10.000 menjadi 195.000. 195.000 ini dikurangkan dengan persediaan akhir produk dalam proses yaitu 15.000. Sama dengan 180.000. Telah kita hitung tadi adalah laba bruto 315.000. Laba bruto ini akan dikurangkan dengan biaya usaha yaitu biaya administrasi dan umum sebesar 56.000 dan biaya pemasaran 175.000. Total biaya usaha adalah 231.000. Jadi laba bersih usaha adalah laba bruto dikurangi biaya usaha. 315.000 dikurangi 231.000 sama dengan 84.000. Laba bersih usaha ditambahkan dengan pendapatan di luar usaha dan biaya di luar usaha. Jadi 84.000 ditambah 4.000 dan dikurangi 7.000. Atau 84.000 dikurangi 3.000 sama dengan 81.000. Yang merupakan laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak ini akan dikurangi dengan pajak penghasilan 35%, yaitu 24.850. 81.000 dikurangi 24.850, yaitu laba bersih setelah pajak, sebesar 56.150. Dalam pendekatan variable costing, berbagai pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan laba rugi. Pada gambar 17, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Biaya dalam laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing disajikan dalam dua kelompok, biaya variabel dan biaya tetap. Gambar 17, laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan variable costing. PT Karya Puspita. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2001. Selanjutnya adalah gambar 17, yaitu laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan pendekatan variable costing untuk PT Karya Puspita. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1. Pertama adalah pendapatan penjualan sebesar 500.000. Yang kemudian akan dikurangkan dengan total biaya variabel sebesar 330.000. Kemudian akan kita dapatkan laba kontribusi sebesar 170.000. Dari 500.000 dikurangi 330.000. Biaya variabel ini perhitungannya adalah sebagai berikut. Total biaya variabel sebesar 330.000. Kita peroleh dari penjumlahan kos penjualan variabel ditambah biaya administrasi dan umum variabel ditambah biaya pemasaran variabel. Jadi total biaya variabelnya adalah 170.000 ditambah 70.000 ditambah 90.000 sama dengan 330.000. Untuk kos penjualan variabel sebesar 170.000 diperhitungkan dari 185.000 yaitu kos produksi yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir produk jadi sebesar 15.000. 185.000 dikurangi 15.000 yaitu 170.000 yang merupakan kos penjualan variabel. Kos produksi yang tersedia untuk dijual 185.000 berasal dari perhitungan persediaan awal produk jadi ditambahkan dengan kos produksi variabel yaitu
20.000 ditambah dengan 165.000 sama dengan 185.000. Adapun perhitungan 165.000 yaitu kos produksi variabel berasal dari perhitungan persediaan air produk dalam proses sebesar 10.000 ditambahkan dengan 175.000. 175.000 adalah total biaya produksi variabel ditambahkan dengan persediaan awal produk dalam proses. Persediaan awal produk dalam proses 20.000 ditambahkan dengan total biaya produksi variabel sebesar 155.000 sama dengan 175.000. Total biaya produksi variabel berasal dari perhitungan biaya bahan baku 50.000, biaya tenaga kerja langsung 60.000, dan biaya overhead pabrik variabel 45.000. Totalnya adalah 155.000. Kita lanjutkan perhitungan tadi dari laba kontribusi sebesar 170.000. Laba kontribusi ini kita akan kurangkan dengan biaya tetap. Jadi biaya di sini dengan pendekatan variabel costing kita bedakan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya tetap sebesar totalnya 90.000. Berasal dari perhitungan biaya overhead pabrik tetap yaitu 20.000, biaya administrasi dan umum tetap 40.000, biaya pemasaran tetap 30.000, total 90.000. Jadi dari laba kontribusi 170.000 dikurangi 90.000 akan kita dapatkan laba bersih sebesar 80.000.